warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, yang saya hormati dan muliakan para pejabat pemerintah, Ketua RT kalau ada kalau Ketua RT Pak. Enggak. Ketua KPPS, Ya. Panwaslu, yang juga saya hormati dan muliakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Asih Rejo, serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa hadir berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati 40 hari sekaligus mendoakan orang tua kita almarhum Bapak Asih Rejo yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita baca, serta doa-doa yang dimunajatkan menjadi wasilah, menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahan almarhum. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa almarhum sudah meninggalkan kita 40 hari lamanya. Begitu pula kehidupannya. Semuanya tidak terasa, semuanya tahu-tahu. Yang dulunya anak-anak sekarang udah pada punya anak. Yang dulunya masih pada kecil-kecil sekarang udah pada punya anak kecil. Kehidupan di dunia ini memang tidak terasa. Diawali dari proses kelahiran, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu siklus kehidupan normal. Tapi berapa banyak orang yang belum sampai usia tuanya sudah dipanggil oleh Allah. Bahkan belum sampai usia remajanya sudah dipanggil oleh Allah. Karena memang begitulah kematian yang kata Nabi kita Muhammad SAW. Al-mautu babun kullun nasi dakhiluh. Kematian itu adalah sebuah pintu yang setiap manusia pasti akan memasukinya, cepat ataupun lambat, senang ataupun tidak senang, suka ataupun tidak suka. Semua kita sedang berjalan di rel masing-masing menuju kematiannya.
Ada yang berangkatnya rada cepetan dikit, mungkin lari ataupun naik kereta wus. Saking cepetnya udah nyampe duluan dia. Ada yang jalannya lambat-lambat, ada yang pelan-pelan sekali. Sehingga kadang kita temukan ada orang yang usianya 100 tahun 100 tahun lebih terkadang belum dipanggil juga oleh Allah. Tapi berapa banyak orang yang masih remaja, bahkan usia anak-anak, bahkan terkadang baru dilahirkan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebuah siklus kehidupan. Dan ketika kita meninggal dunia, berbondong-bondong orang mengantarkan kita ke lubang kuburnya masing-masing, tempat peristirahatan terakhirnya di dunia. Ada yang tempat terakhirnya di Keramat Pangka 2, ada yang di Jeruk Purut, ada yang di Karet Pipa, bahkan ada yang di kampung halamannya seperti almarhum. Dimanapun kubur kita, yang pasti itu adalah tempat terakhir dari perjalanan hidup di dunia ini. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan sebuah kabar yang tertulis dalam kitab Daqaiqul Akhbar karya Al-Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi. Beliau menuliskan sebuah riwayat bahwasanya innal qabra, bahwasanya kuburan yang kadang kita lewatin, yang kadang kita nggak mau berlama-lama di situ, yang kadang kita anggap serem, yunadi kulla yaumin khamsa marrat, setiap hari manggil-manggilin kita, setiap hari ngingetin kita tentang 5 hal. Cuma panggilannya, peringatan dari kubur tersebut kita nggak dengar. Sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan bahwasanya seandainya kalian tidak saling dikuburkan di lubang kubur, pasti akan aku mintakan doa kepada Allah agar kalian bisa mendengar apa yang aku diperdengarkan oleh Allah. Di antara yang diperdengarkan oleh Allah kepada baginda Rasul adalah panggilan kuburan yang diperuntukkan bagi manusia. Cuma kita nggak dengar. Apa panggilan peringatan kuburan kepada kita? Ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini adalah sebuah sarana peringatan buat kita. Kuburan mengatakan, ana baitul wahdah. Aku ini adalah tempat kesendirian. Siapapun yang masuk di dalamnya, walaupun punya banyak keluarga, walaupun punya banyak saudara, punya banyak teman, punya banyak sahabat, punya banyak pengikut, punya banyak pegawai, tetap masuknya sendiri. Masuk ke lubang kubur kita sendirian, nggak ada yang nemenin. Secinta apapun keluarga terhadap yang meninggal dunia, mohon maaf nggak bakal mau disuruh nemenin. Ini saya contoh ya, ini anak beliau, ini anak itu anaknya ya. Sayang banget kan sama ayahnya, sangat sayang kepada ayahnya. Tapi ketika almarhum masuk lubang kubur, paling batasan kita hanya sampai mengazankan lalu menerima jenazah ke lubang kuburnya. Lebih dari itu, suruh nemenin di dalam mau apa kagak? Mau gak? Jangankan di dalam, di luar aja ogah. Sekalinya pun nemenin gak berapa lama. Maka karena kita akan masuk ke dalam lubang kubur sendiri,
Faj'alu mu'nisan bi qiraatil Qur'an. Cari teman, cari pendamping, cari yang bakal menemani kalian ketika masuk ruang kubur selama hidup di dunia dengan apa? Bi qiraatil Qur'an, dengan banyak membaca Al-Qur'an. Pak, mentang-mentang ada makanan, saya mau bilang rezeki jangan dikeluarin, repot urusannya. Apalagi samping saya udah ngeledekin mulu, semangka. Pak, saya tanya, punya Quran gak Pak di rumah? Bener. Dibaca apa kagak? Kapan? Jujur. Bang jujur amat jawabnya. Alhamdulillah, mungkin setiap kita punya Al-Quran di rumahnya, baik yang dia beli sendiri untuk kepentingannya atau dia beli buat mas kawin istrinya. Kita punya Al-Quran, bahkan mungkin kita juga punya digitalnya di handphone kita. Permasalahannya Quran yang ada di lemari kita, Quran yang mungkin ada di kamar kita, atau aplikasi Quran yang ada di HP kita, dibaca apa kagak? Jujur aja dah. Banyakan baca Quran apa banyakan nonton TV? Jawabnya yang jujur ngapa Pak? Pak, yang jujur jawabnya, banyakan baca Quran apa banyakan nonton TV? Wih, keren banget. Banyakan baca Quran apa banyakan lihat HP? Nah. Jujur aja udah. Ini kan sebagai peringatan buat kita, introspeksi buat kita, karena kita semua bakalan meninggal. Semua kita bakal dipanggil oleh Allah. Semua kita akan masuk ke dalam lubang kubur. Semua kita akan sendiri dalam kuburnya. Diingatkan oleh lubang kubur, kalau pengen punya teman, kalau pengen punya sahabat dalam kubur, banyakin baca Quran. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an yang kalian baca di dunia, kelak di hari kiamat datang sebagai penolong, datang sebagai pembela kalian, berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya masalahnya kadang-kadang kan kita sama Quran rada lupa. Quran paling ramehnya bulan Ramadan doang. Bulan puasa aja pada rajin-rajin banget. Bulan puasa aja Quran kita cari-cari. Di luar Ramadan udah Quran kembali terlupakan. Maka mohon maaf, hampir rata-rata kita, jujur, mungkin juga termasuk saya, lebih banyak lihat HP daripada lihat Quran. Nah, tuh. Betul? Bangun tidur buka HP apa buka Quran? Bangun tidur buka, mau mandi buka, mau berangkat kerja buka, sampai kantor buka, istirahat kerja buka, mau pulang kantor buka, mau berangkat pulang buka, sampai rumah buka, HP terus yang dibuka. Betul kan? Lu ngaku aja udah. Ya bini bukanya entar-entaran. Enak aja bini bukanya kak. Masa gua pakai tanyain? Tuh kira-kira, mohon maaf, kira-kira HP yang kita buka hampir tiap waktu, HP yang kita lihat hampir setiap saat,
bakalan nemenin kita nggak di kubur? Ya kali gitu. Saking pengennya punya teman masuk ke lubang kubur sebelum meninggal wasiat entar. Kalau saya meninggal, selipin HP di kain kapan saya. iPhone 16. Ngeri. Tapi mungkin apa kagak? Dia boro-boro HP, kaos kaki butut aja kagak dipakein. Pakai jas banyak. Ayo, Pak Ustadz, saya pengen baca Quran, cuma malu. Kenapa ya malu? Bacaan saya masih terbata-bata. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u bihi falahu ajran." Yang baca Quran masih terbata-bata, masih banyak salahnya, masih tergagap-gagap, nggak usah mau, karena sesungguhnya orang yang baca Quran terbata-bata, dia mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala berusaha baca Qurannya dan pahala baca Qurannya. Pak Ustadz, saya pengen baca Quran, tapi belum bisa baca Quran. Belajar. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga yang mengajarkannya. Tuh, mau alasan apa lagi? Gak bisa belajar jadi yang terbaik. Terbata-bata baca Quran 2 pahala. Yang lancar kata baginda Rasul, "Man qara'al Qur'ana wa huwa mahirun bihi fa huwa ma'asyabaratil kiramil bararah." Orang yang lancar baca Qur'annya, lalu dia teruskan tiap hari, dia mendapatkan pahala kemuliaan seakan-akan berkumpul bersama para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau alasan apa sekarang? Lancar baca pahalanya tinggi, terbata-bata 2 pahala. Nggak bisa baca, dia mau belajar menjadi orang yang terbaik di muka bumi ini. Mau alasan apa? Ayo. Pak Ustadz, saya udah tua, malu belajar alif-alifan. Kalau malu belajar alif-alifan, belajar alif beneran. Iya benar. Ayo. Pak Ustadz, saya mau belajar Al-Quran, tapi saya nggak punya Qurannya, kebangetan. Orang Islam kalau nggak punya Al-Quran, kebangetan. Semahal-mahal Al-Quran berapa? Paling 100.000, 200.000. HP-nya lebih jutaan. Motornya dia jutaan. Motor punya. HP yang terbaru. Quran dia kagak punya. Sekalinya pun ada, udah pada sobek. Sekalinya pun ada, lapuk. Sekalinya pun ada, berdebu. Ayo dah. Itu peringatan yang pertama. Sampai jam berapa nih? 12. Jam 12. Beneran? Yakin? Lu yakin kok kagak? Barangan emang dia ngomong. Barangan aja ngomong. Yang kedua, kubur ngingetin kita. Ana baituz zulma panawwiruni bi sholatil laili. Wahai manusia, selain yang masuk ke dalamku sendirian, sesungguhnya tempatku sangat gelap. Bagaimana enggak gelap? Coba lihat orang yang lagi dimakamkan. Setelah digali buatnya kurang lebih 2 meter kedalamannya, lalu dibuat seperti menjorok ke dalam, dibaringkan kita. Sebelum ditutup dengan tanah, ditutup dulu dengan papan. Udah papannya rapat, ditutup dengan tanah. Gelap sangat luar biasa. Sekalinya pun dia ahli listrik, tetap nggak boleh bawa masuk meteran ke dalam. Nggak bisa juga. Gelap, sangat gelapnya. Tapi kata baginda Rasul, sesuai dengan apa yang diperingatkan oleh kubur-kubur kita,
nawwiruni bi sholatil laili, terangi kuburmu dengan banyak sholat malam. Kata ulama, yang dimaksudkan sholat malam adalah sholat yang dilakukan selepas sholat isya, itu sholat malam. Apapun bentuknya, qobliyah. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awalah dikatakan qobliyah isya termasuk sholat malam, witir termasuk sholat malam, apalagi tahajud itu juga termasuk sholat malam. Pertanyaannya, saya nggak nanya sholat malam, sholat 5 waktu udah benar apa belum? Pak, ya dia tidur, ceramah udah berkeringat. Pak, kurang. Pak, sholat 5 waktu dikerjain apa kagak? Benar. Jarang-jarang cuma. Iya, sholat subuh, sholat lagi zuhur, sholat lagi asar, sholat maghrib, lanjut. Kalau yang 5 waktu kita udah benar, tingkatkan dengan sholat malam. Karena baginda Rasulullah SAW sabdakan, Abdul sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Sebaik-baik, seutama-utama sholat yang kita lakukan setelah sholat yang 5 waktu adalah sholat yang kita laksanakan di waktu malam, terutama tahajud. Mohon maaf kan, kita kadang-kadang ame begadang rada doyan. Betul ya Pak? Banyakan kita ama begadang rada doyan. Ada yang begadang karena nonton bola. Ada ya Pak? Ada nggak yang begadang karena nonton bola? Ada. Ada yang begadang karena nungguin kotak suara. Besok tuh malam Rabu tuh. Betul ya? Ada yang begadang gara-gara main catur, ada nggak? Ada yang begadang gara-gara main kartu, main remi, main gaple, ada nggak? Ada apa banyak? Banyak. Ada kalau anak muda begadang gara-gara game online. Motivasi begadang kita bermacam-macam. Kadang mohon maaf, nggak habis pikir. Ada orang sanggup begadang kagak tidur sampai subuh gara-gara main kartu. Ada yang sanggup begadang nggak tidur sampai subuh gara-gara main catur, tapi dia nggak sanggup 2 rakaat untuk tahajud. Kebangetan. Biarin dah. Ditandain dah. Duduk di depan papan catur berlama-lama kenapa sanggup? Duduk berlama-lama main kartu, main gaple, main raimi, ente sanggup? Kenapa tahajud yang cuma 2 rakaat ente berat? Padahal kubur ente pasti gelap. Jangankan kita manusia biasa, para ulama, salafus saleh, kuburnya pun gelap pada dasarnya, tapi mereka terangi dengan ibadah di waktu malam. Maka kita temukan dalam sejarah biografi para ulama yang sanggup malamnya dia tidak tidur karena berisi dengan sholat dan sholat. Beda dengan kita, malamnya kagak tidur karena diisi sama gaple dan gaple, catur dan catur. Ada lagi yang main game online, begadang main judi online, menang kagak bangkrut iya loh. Ayo. Udah banyak orang tua kita, sahabat kita, kerabat kita yang meninggal, kita antar mereka ke lubang kuburnya. Kita paling semangat, bahkan kita menjadi orang yang mengangkat guru batangnya. Bahkan kita menjadi orang yang turun ke makomnya. Kita lihat itu. Kenapa tidak menjadi ibroh? Kenapa enggak menjadi pelajaran? Padahal Nabi kita mengingatkan,
kafa bil mauti wa izo. Cukuplah dengan kematian salah seorang di antara kalian menjadi nasihat. Hari ini kita doakan orang tua kita, suatu saat kita yang bakal didoain. Kalau kematian yang ada di sekitar kalian tidak membuat jera, tidak membuat ingat dan lebih dekat kepada Allah, harus dengan apa lagi Allah peringatkan kehidupan kita. Yang ketiga, kubur mengingatkan kita, ana baitut turab fahmilil farsha bil amalis salih was sadaqah. Aku itu, kata kubur, adalah rumah, tempat yang hamparannya tanah, banyak cacing di dalamnya. Maka bawalah alas, bawalah kasur, bawalah lapisan dengan amal soleh dan sedekah. Kenapa bisik-bisik? Udah saatnya, udah. Belum, udah bisik-bisik soalnya. Ente Majid. Oh, Ustadz Majid. Ustadz Majid datang. Nah, ini udah nyampe. Mana suruh masuk Ustadz Majid? Enggak, ada hujan. Hujan. Masuk Kiai Majid. Saya nggak bakal berhenti kalau ente gagal masuk. Sekaya-kayaknya manusia, alas kuburnya bukan emas, bukan permata, bukan jamrud, tetap aja tanah. Walaupun mungkin ada yang dilapisi dengan peti matinya, tapi peti matinya akan hancur kembali kepada tanah. Makanya Allah katakan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian dibuat dan kepada tanah juga kalian akan dikembalikan. Alas kubur kita tanah, dingin. Pernah nggak ngerasain tidur di atas tanah? Pernah. Pernah? Pernah. Mana becek, debel, Yang kering ada. dingin. Tidur di atas tanah, sama tidur di atas kasur, enakan mana? Kasur. Enakan kasur. Apalagi kasur kalau ada bininya. Nah, Bukan, wae. saya nggak ada. Cari lagi. Ya beneran. Ya, yang udah nggak ada cari lagi. Malas ke KUA sama saya sini. Biar urusannya. Oh, jadi Saksi aja. Maka carilah alas di kubur kalian dengan banyak amal soleh dan sedekah. Alhamdulillah kita dianugerahkan oleh Allah banyak kenikmatan. Pak Ustadz, saya sih nggak kerja. Iya, ente nggak kerja, tapi kontrakan 20 pintu beres. bagus. Betul. Tuh. Pak Ustadz, saya nggak kerja. Iya, ente nggak kerja, tapi langganan ojeknya 20 orang beres. Alhamdulillah. Beres banget. Semua kita sudah diberikan karunia oleh Allah berupa rezeki, berupa harta. Maka rezeki, harta yang Allah titipkan buat kita, sedekahin. Jangan cuma dicari doang, jangan cuma disimpan doang. Ntar kalau ente cari, ente simpen doang, meninggal emang tuh duit dibawa? Enggak. Kagak. Bisa boleh jadi menjadi bahan rebutan ahli waris kita. Cari harta sebanyak-banyaknya silahkan. Udah dapet, udah kumpul, sedekahin. Minimal 2,5%. Penghasilan 1 juta sehari. Contoh, keluarin 25.000. Punya duit 1 juta, keluarin 25.000, enteng apa berat?
Pak, duit 1 juta, keluarin 25.000, berat apa enteng? Bener. Nah itu kotak Jumat apa isinya gocengan mulu apa 2.000-an? Punya 10 juta, 250.000. Keluarin ngabe? Karena kita temukan dalam Al-Quran orang yang pelit dengan hartanya, duit disimpan doang, dicari doang, udah dicari dikumpulin, sedekah kagak, zakat kagak, infak kagak, ada panitia maulid datang ke masjid, datang ke rumah kita, panitia maulid masjid, kita cuek aja. Panitia Isra Mi'raj datang ke rumah kita, ya bodo amat. Panitia kurban datang ke rumah kita nggak peduli. Oh duit-duit saya, kenapa pakai diminta-minta sumbangan? Yang nyari saya dengan keringat, letih, lelah, kenapa saya harus keluarin? Ya udah simpan terus. Kalau perlu meninggal bawa masuk ke dalam lubang kubur. Apa yang kita pelitkan hari ini, apa yang cuma kita simpan hari ini, nanti akan dipanaskan oleh Allah di yaumil qiyamah menjadi sebuah lempengan, yang dengan lempengan itu disetrika kita punya jidat, disetrika kita punya punggung dan lambung kita. Hada makanan tuh makan pencarian lo, kalau kata Allah bahasa kita. Udah 3 dah, 3 aja cukup ya. Ya, udah lebih setengah jam kayaknya itu. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kiai Majid masuk dulu, Kiai Majid. Sebelum saya tutup, mari kita baca Fatihah. Ausia. Ahlan. Kita mau Ini Kiai juga, Ketua RT juga, Ketua KPPS juga, menang banyak itu. Juragan kos-kosan juga. Salah seorang pejabat yang saya kagumi beliau. Beneran jujur aja saya mah. Ya, kalau perlu pilih terus. Sampai hari kiamat RT-nya dia aja udah. Kita baca surat Al-Fatihah, khusus kita niatkan buat almarhum Bapak Asirja yang saya kenal baik dengan almarhum. Semasa sehatnya beliau sangat aktif sholat jamaah di musola, waktu saat zaman musola ya. Karena ketika masjid, walaupun beliau tetap hadir tapi maunya di bawah. Walau bagaimanapun tetap dia hadir terus ke masjid. Itu kalau lagi hari raya Idul Adha, dulu kan kita naruh hewan persis di depan rumah beliau tuh. Nih depan tuh nih rumah beliau nih tempat kita begadang nungguin kambing, nungguin sapi beneran. Tuh kalau udah kita hewan datang ke saya tuh, dia manggil saya dia Yunus. Emang kalau kurban sekarang berapaan? Saya sebut sekian. Saya pengen ikut, kalau pengen ikut hubungi Ustaz Asma. Gak pernah itu dia absen. Idul Adha selalu berkorban, dan kalau ada acara-acara keagamaan di masjid kita selalu aktif membantu. Mudah-mudahan amal jariah yang beliau lakukan itu menjadi sebab kuburnya diberikan alas oleh Allah. Kebaikan-kebaikannya menjadi sebab Allah angkat derajatnya, dan juga segala kesalahan seandainya pun ada, Allah ampuni dengan berkat kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Ini yaitu qabul wa bijahir Rasul Al-Fatihah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf, in uridu illa al-islah ma stata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.